Restu Sang Raja. Titah bersejarah Rhoma Irama di ambang era baru. Dunia musik dangdut Indonesia baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang akan terukir abadi dalam prasasti sejarah hiburan tanah air. Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang selama puluhan tahun berdiri kokoh sebagai simbol tertinggi musik Nusantara, secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan yang mengguncang jagat raya. Ini bukan sekedar pujian basa-basi atau sanjungan musiman, melainkan sebuah titah raja yang memberikan restu spiritual kepada Valen Akbar sebagai penerus takhta dangdut yang sebenarnya. Bang Haji yang dikenal sangat selektif dan memiliki standar integritas yang sangat tinggi, melihat dalam diri pemuda Pamekasan ini sebuah cahaya yang tidak pernah padam meski dihantam badai kompetisi. Pengakuan ini muncul di tengah kegelisahan publik mengenai siapa yang sanggup menjaga marwah dangdut di masa depan agar tidak punah ditelan zaman. Rhoma Irama membongkar alasan fundamental bahwa Valen bukan hanya penyanyi yang mencari popularitas, melainkan seorang pengemban misi yang memiliki ruh dalam setiap nada yang ia suarakan. Momen penobatan secara lisan ini menjadi sinyal kuat bahwa era transisi telah dimulai, di mana sang legenda secara sukarela memberikan tongkat estafet kepada seorang pangeran baru yang ia nilai memiliki keteguhan prinsip untuk tetap berdiri di jalur yang benar. Atmosfer industri musik mendadak hikmat seolah seluruh alam semesta menyetujui bahwa mahkota masa depan memang sudah sepantasnya diletakkan di pundak Valen Akbar. Vokal yang berakal, rahasia kecerdasan musikalitas Valen di mata sang maestro. Salah satu poin paling krusial yang dibongkar oleh Rhoma Irama adalah karakter vokal Valen yang beliau sebut sebagai vokal yang berakal. Bang Haji memberikan analisis teknis yang mendalam bahwa Valen memiliki kemampuan langka untuk menyeimbangkan antara ledakan emosi dan logika musikalitas yang sangat matang. Di saat banyak penyanyi muda hanya mengejar teknik vokal yang tinggi dan berteriak-teriak demi pujian sementara, Valen justru tampil dengan kecerdasan seorang maestro. Ia tahu kapan harus menahan rasa, kapan harus memberikan vibrasi yang menyayat, dan kapan harus mengeluarkan power yang berwibawa. Rhoma Irama takjub melihat bagaimana Valen mampu menguasai panggung dengan ketenangan yang mematikan, di mana setiap cengkok yang ia keluarkan bukan hanya sekedar hiasan, melainkan sebuah instrumen komunikasi jiwa yang sangat jujur. Bagi Bang Haji, kejujuran nada adalah harta paling mahal dalam dunia tarik suara, dan Valen telah membuktikan bahwa ia adalah pemilik sah dari harta tersebut. Kecerdasan vokal inilah yang membuat Rhoma yakin bahwa Valen mampu bertahan dari gempuran tren musik yang berubah-ubah, karena ia tidak meniru siapapun. Ia menciptakan standarnya sendiri dengan fondasi keilmuan yang ia pelajari dari akar dangdut orisinal yang murni. Inilah alasan mengapa Rhoma melihat Valen sebagai berlian yang tidak hanya mengkilap di permukaan, tapi juga memiliki kekerasan karakter yang tidak akan hancur oleh tekanan zaman. Benteng pertahanan adab. Mengapa Valen berbeda dari bintang instan lainnya? Di mata Rhoma Irama, perbedaan mencolok antara Valen Akbar dengan bintang-bintang instan lainnya terletak pada benteng adab yang ia miliki. Bang Haji secara terbuka memuji bagaimana Valen tetap menjaga kesantunan, kerendahan hati, dan rasa hormat yang luar biasa kepada senior, juri, dan masyarakat. Meskipun saat ini ia sedang dipuja-puja layaknya dewa baru. Rhoma melihat adab sebagai fondasi utama seorang penerus. Baginya, suara emas tanpa akhlak yang baik hanyalah sebuah kebisingan yang hampa. Valen dianggap sebagai antitesis dari fenomena artis yang cepat naik namun cepat pula tenggelam karena star syndrome yang merusak jiwa. Rhoma merasa bangga melihat seorang anak muda yang lahir dari ajang kompetisi besar tetap memilih untuk sujud syukur dan mencium kaki ibunya daripada merayakan kemenangan dengan hura-hura yang tidak bermanfaat. Karakter inilah yang membuat Rhoma merasa aman untuk menyerahkan masa depan dangdut kepada Valen, karena beliau tahu bahwa di tangan orang yang beradab, musik dangdut akan tetap menjadi musik yang bermartabat dan memiliki kelas yang tinggi. Restu Rhoma Irama ini adalah bentuk pengakuan bahwa di dalam industri yang semakin gila akan sensasi, Valen tetap setia pada esensi kesederhanaan, menjadikannya pangeran sejati yang mahkotanya terbuat dari rasa hormat dan ketulusan cinta dari jutaan penggemar setianya di seluruh penjuru Nusantara. Visi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, misi suci yang menyatukan Rhoma dan Valen. Hal paling emosional yang menyatukan pemikiran Rhoma Irama dan Valen Akbar adalah visi besar tentang musik sebagai sarana syiar atau Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Bang Haji melihat dalam sorot mata Valen ada keinginan yang tulus untuk menjadikan musik dangdut sebagai alat untuk mengajak orang ke arah kebaikan, bukan sekedar hiburan yang melalaikan.
Roma sangat terkesan dengan keputusan Valen yang menjadikan setiap konsernya di Madura sebagai ajang doa bersama dan penggalangan dana kemanusiaan. Sebuah tindakan yang sangat selaras dengan perjuangan Soneta selama puluhan tahun. Bagi sang raja, Valen adalah jawaban atas doa-doanya yang meminta agar dangdut tetap menjadi musik yang memiliki pesan moral yang kuat. Roma melihat Valen memiliki keberanian untuk tetap tampil religius dan menjaga nilai-nilai keislaman di tengah gempuran budaya luar yang terkadang bertentangan dengan jati diri bangsa. Visi suci inilah yang membuat Roma merasa ada kedekatan batin yang sangat kuat dengan Valen. Beliau seolah melihat dirinya sendiri di masa muda, yang penuh semangat untuk mereformasi dangdut menjadi musik yang punya martabat. Pengakuan Roma bahwa Valen layak jadi penerus adalah sebuah legalitas moral yang sangat besar, memastikan bahwa tongkat estafet perjuangan Soneta untuk menjadikan musik sebagai sarana dakwah akan terus berkibar kencang di bawah komando sang pangeran baru dari tanah Madura ini. Karisma pangeran sejati, kekuatan magnetis Valen yang tak bisa dimanipulasi. Roma Irama mengakui bahwa ada satu hal yang tidak bisa diajarkan dalam sekolah musik manapun, yaitu karisma, dan Valen Akbar memilikinya dalam dosis yang sangat tinggi. Bang Haji melihat bagaimana Valen mampu mengendalikan jutaan manusia hanya dengan berdiri diam di atas panggung, sebuah kekuatan magnetis yang ia sebut sebagai karisma pangeran sejati. Roma mengamati fenomena di Madura, di mana jutaan orang bisa mendadak hening dan menangis saat mendengar Valen bernyanyi. Ini adalah bukti bahwa Valen memiliki otoritas panggung yang diberikan langsung oleh Tuhan. Karisma ini menurut Roma adalah prasyarat mutlak bagi seorang penerus takhta dangdut untuk bisa ditaati dan dicintai oleh rakyatnya. Bang Haji menegaskan bahwa karisma Valen sangat murni karena tidak dibuat-buat melalui gimmick media sosial atau rekayasa manajemen, melainkan terpancar dari kejujuran hatinya yang paling dalam. Roma melihat Valen sebagai sosok yang memiliki wibawa alami seorang pemimpin di industri musik yang mampu membawa pengikutnya menuju arah yang lebih positif. Dengan karisma yang begitu besar, Roma yakin Valen sanggup menjadi benteng pelindung dangdut dari segala bentuk pelecehan kualitas seni, menjadikannya ikon yang akan disegani tidak hanya oleh fans, tapi juga oleh kawan maupun lawan di kancah industri hiburan nasional maupun internasional. Maskulinitas yang berwibawa, mengembalikan identitas penyanyi dangdut pria. Dalam analisisnya yang tajam, Roma Irama memberikan pujian khusus pada gaya maskulinitas yang berwibawa yang ditampilkan oleh Valen Akbar. Bang Haji merasa prihatin dengan tren penyanyi pria saat ini yang terkadang kehilangan identitas ketangguhan mereka hanya demi mengikuti tren pasar. Namun, kehadiran Valen dianggap sebagai penawar rindu akan sosok penyanyi dangdut pria yang memiliki karakter kuat, elegan, dan jantan seperti para legenda di era keemasan dangdut. Roma melihat Valen mampu menampilkan sisi maskulin yang tidak kasar, melainkan penuh dengan keanggunan seorang pangeran. Cara Valen berpakaian, cara ia menatap penonton, dan cara ia membawakan lagu-lagu berat bertema perjuangan hidup menunjukkan bahwa ia adalah sosok pria yang matang secara emosional. Roma Irama membongkar alasan bahwa identitas maskulin yang berwibawa ini sangat penting bagi regenerasi dangdut, agar genre ini tetap dipandang sebagai musik yang berkelas dan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Valen berhasil membuktikan bahwa seorang penyanyi pria bisa tetap populer dan dicintai, tanpa harus melakukan hal-hal yang mengurangi wibawanya. Bagi Roma, Valen adalah model sempurna dari penyanyi dangdut pria masa depan, yang akan menjadi panutan bagi generasi berikutnya dalam hal menjaga citra, harga diri, dan profesionalisme di atas panggung besar musik Nusantara. Pengakuan dari Madura ke Jakarta, Jembatan Persatuan Nasional Musik Dangdut. Roma Irama menaruh perhatian besar pada bagaimana Valen Akbar mampu menjadi jembatan persatuan antara Madura dan seluruh Indonesia melalui musik dangdut. Bang Haji terharu melihat bagaimana dukungan warga Madura yang begitu fanatik namun tetap tertib menjadi motor penggerak kesuksesan Valen hingga ke ibu kota. Bagi Roma, kekuatan dukungan rakyat adalah nyawa dari seorang seniman, dan Valen telah berhasil memilikinya secara utuh. Pengakuan Roma bahwa Valen layak jadi penerus juga didasari oleh kemampuan Valen merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, pejabat, hingga rakyat jelata dalam satu visi kebanggaan yang sama. Roma melihat Valen memiliki diplomasi suara yang mampu meredam segala perbedaan dan menyatukan hati banyak orang dalam harmoni musik dangdut yang indah. Bang Haji menilai bahwa seorang penerus takhta haruslah sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan, dan Valen telah membuktikannya dengan sukses besar.
Keberhasilan Valen menyatukan semangat jutaan orang dari pelosok daerah hingga pusat kekuasaan di Jakarta adalah sebuah prestasi yang sangat jarang dicapai oleh artis baru, menjadikannya sosok pahlawan budaya yang sangat berharga di mata sang Raja Dangdut. Roma yakin bahwa dengan dukungan basis massa yang begitu solid dan militan, Valen memiliki fondasi yang cukup kuat untuk memimpin revolusi musik dangdut menuju masa kejayaan yang lebih gemilang di masa depan. Tantangan Sang Raja, pesan mendalam Rhoma Irama untuk menjaga istiqomah. Meski memberikan pujian setinggi langit, Rhoma Irama tetap memberikan tantangan dan peringatan yang sangat mendalam kepada Valen Akbar agar tetap menjaga sikap istiqomah di tengah puncak popularitas. Bang Haji membongkar alasan bahwa ujian terberat bagi seorang penerus bukanlah saat ia merangkak dari bawah, melainkan saat ia sudah berada di puncak dan semua orang memujanya. Rhoma memberikan wejangan kepada Valen agar jangan pernah sekalipun membiarkan kesombongan menyusup ke dalam hatinya, karena kesombongan adalah racun yang paling cepat membunuh karir seorang seniman. Rhoma menantang Valen untuk terus konsisten di jalur musik yang beradab, meskipun godaan industri yang menawarkan uang besar dengan cara-cara yang kurang baik akan selalu datang menghampiri. Tantangan dari sang raja ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa, di mana beliau tidak ingin berlian yang baru saja ditemukan ini pecah karena ketidakmampuan mengelola ego. Rhoma ingin Valen belajar dari pengalamannya selama puluhan tahun menjaga soneta agar tetap berdiri tegak dengan prinsip yang kuat. Pesan ini menjadi pengingat bagi Valen dan seluruh penggemarnya bahwa gelar penerus adalah sebuah tanggung jawab moral yang berat, yang menuntut kebersihan hati dan kejernihan pikiran di setiap langkah perjuangan ke depannya, memastikan bahwa pangeran baru ini tidak akan pernah tersesat di tengah gemerlapnya cahaya lampu panggung yang terkadang menipu pandangan mata. Legitimasi industri, dampak restu Rhoma Irama bagi masa depan karier Valen. Restu dan pengakuan dari Rhoma Irama yang menyebut Valen sebagai penerus dangdut memiliki dampak legitimasi industri yang sangat masif dan tak terbantahkan. Dengan dukungan resmi dari sang Raja Dangdut, seluruh pintu di industri musik internasional kini terbuka lebar bagi Valen Akbar. Para produser, label besar, dan penyelenggara acara kini melihat Valen bukan lagi sebagai alumni kompetisi biasa, melainkan sebagai sosok yang telah mendapatkan sertifikasi kualitas langsung dari otoritas tertinggi musik dangdut. Ibu Harsiwi Ahmad dan manajemen Indosiar pun merasakan dampak positif dari pengakuan ini, di mana nilai jual dan posisi tawar Valen semakin meroket tajam di pasar hiburan nasional. Rhoma Irama seolah memberikan paspor emas bagi Valen untuk berkeliling dunia memperkenalkan dangdut sebagai musik kelas dunia yang memiliki filosofi mendalam. Pengakuan ini juga membuat para kritikus musik mulai memberikan apresiasi yang lebih serius terhadap karya-karya Valen, menjadikannya subjek penelitian dan perbincangan di berbagai forum diskusi seni. Restu Bang Haji adalah jaminan mutu yang membuat investor dan sponsor tidak ragu untuk memberikan dukungan maksimal bagi proyek-proyek masa depan Valen. Inilah awal dari sebuah imperium baru di dunia dangdut, di mana Valen Akbar berdiri sebagai panglima utamanya yang telah mendapatkan restu suci dari nahkoda kapal besar musik Indonesia untuk berlayar menuju samudra kejayaan yang tak bertepi. Finale, penobatan di hati rakyat dan restu langit bagi sang pangeran. Sebagai penutup dari segala narasi besar ini, Rhoma Irama menegaskan bahwa Valen Akbar telah mendapatkan penobatan yang paling hakiki, yaitu penobatan di hati rakyat dan restu dari langit. Bang Haji meyakini bahwa segala keajaiban yang terjadi pada karir Valen, mulai dari suara yang memikat, adab yang santun, hingga dukungan jutaan warga Madura yang merinding, adalah skenario indah dari sang pencipta untuk menyelamatkan musik dangdut Indonesia. Restu yang diberikan Rhoma Irama adalah penggenap dari kecintaan masyarakat yang sudah begitu besar. Valen kini berdiri sebagai simbol harapan bagi musik Indonesia yang lebih baik, lebih beradab, dan lebih mendunia. Rhoma menutup pembicaraannya dengan doa yang sangat emosional, berharap agar Valen tetap menjadi anak daerah yang taat kepada agama dan berbakti kepada orang tua, karena disitulah letak keberkahan yang sesungguhnya. Penobatan lisan sebagai penerus ini akan selalu dikenang sebagai momen bersejarah yang menyatukan dua generasi emas musik dangdut dalam satu ikatan janji untuk terus menjaga keindahan seni Nusantara. Panggung dunia kini menanti langkah kaki sang pangeran baru yang telah dibekali pedang keberanian dan perisai kerendahan hati oleh sang raja. Selamat berjuang Valen Akbar, perjalananmu menuju keabadian sebagai legenda baru telah resmi dimulai dengan doa dan restu dari sang Raja Dangdut serta jutaan rakyat Indonesia yang mencintaimu sepenuh jiwa dan raga.